Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Translation akan membawakan presentasi berupa yaitu proses penerjemahan dengan anggota kelompok sendiri yaitu Farhan Rehan, kemudian Mutiara Rahmi, dan yang terakhir adalah Rian Sakus. Yang pertama akan saya bawakan sendiri. Oke. Setiap bahasa memiliki sistem bahasa yang berbeda satu sama lain, baik itu dalam tingkatan leksikal, gramatikal, dan sistem makna. Antara ungkapan dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran tidak ada dalam kesamaan ungkapan. Seorang penerjemah harus mendapatkan ungkapan yang terdekat dengan ungkapan yang terdapat dalam bahasa sumber ketika proses penerjemahan. Tahap proses penerjemahan ada 3, yaitu yang pertama adalah menganalisis, yaitu menganalisis teks bahasa sumber yang akan dialihbahasakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan menganalisis teks secara menyeluruh, baik dari segi gaya bahasa, jenis teks, sintaksis, gramatikal, dan lain-lain, sehingga makna keseluruhan dari teks bisa diidentifikasikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pengalihan, dilakukan dengan menggantikan unsur terjemah sumber dengan terjemah sasaran yang sepadan, baik bentuk maupun isinya, dengan mengingat bahwa kesepadanan bukanlah kesamaan. Kemudian yang terakhir adalah penyerasian, dilakukan dengan penyesuaian hasil terjemahan dengan kaidah dan peristilahan dalam bahasa sasaran. Kemudian akan dibawakan oleh Saudari Rahmi. Maaf Kak, masih di mute Kak Rahmi. Maaf. Untuk pendanaan gramatikal atau grammatical equivalent, 1. Kata ganti. Kata ganti he, her, hers, he, his, him, it, is, they, them, their, we, ours, or ours, dan lain-lain. Meskipun dalam bahasa Inggris kata ganti mengenal jenis kelamin, namun dalam penerjemahannya tidak berarti jenis kelamin tersebut dinyatakan atau disebutkan. Misalnya seperti dalam bahasa sumber, she is standing behind me. Dalam bahasa sasaran atau penerjemahannya, dia berdiri di sebelah saya. Dalam penerjemahannya, kata she di atas tidak diterjemahkan dengan dia perempuan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Raihan. Iya. Nomor 2, yang kedua, frase benda atau noun phrase. Menerjemahkan frase yang tata letaknya berbeda dengan bahasa Indonesia. Penempatan frase benda seperti ini adalah dari kata yang disifati atau yang diterangkan, diikuti kata yang mensifati, yang menerangkan. Word order, contoh, bahasa sumber, an intelligent young girl, yang artinya seorang gadis muda yang cerdas. Bahasa sasarannya a tall water tower, atau artinya menara air yang tinggi. Head-nya menempati posisi yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kaidah semacam ini penting untuk diperhatikan oleh seorang penerjemah. Yang ketiga, gerund. Gerund atau kata kerja yang ditambahkan huruf ing yang diperlakukan seperti kata benda. Perlakuan seperti kata benda ini disebabkan oleh karena kata kerja tersebut menduduki posisi subjek dan objek. Bahasa Indonesia tidak mengenal konstruksi seperti ini. Maka ada 2 kemungkinan penerjemahannya, yaitu dengan menggunakan makna kata kerja aslinya. Contoh, bahasa sumbernya, I come here for visiting you. Bahasa sasarannya, saya datang ke sini untuk mengunjungi Anda. Dan yang kedua, bahasa sumbernya, swimming is my hobby. Bahasa sasarannya, berenang adalah hobi saya. Pada kedua contoh tersebut, kata kerja bentuk gerund diterjemahkan dengan terjemahan kata kerja asalnya. Sedangkan cara kedua
adalah dengan ketat kata bahasa Indonesia dalam bentuk kata benda abstrak, yakni biasanya dengan awalan dan akhiran an. Contoh, bahasa sumber. In the process of drawing in the nets. Atau bahasa sasarannya dalam proses penarikan jaring. Oke, untuk penutup akan disampaikan oleh rekan saya Riansa Kunsuma. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami harap akan bermanfaat di kemudian hari, dan terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.